Ada juga orang benci orang ke saya bukan masalah duit, masalah jadwal. Asal dikasih jadwal senang, pas tak dikasih marah, bilangnya Ustadz pilih-pilih jadwal. Ustadz kok gitu, ke musola kok nggak mau datang, padahal tahunya dia kita dari dulu nggak ada pilih-pilih jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada, jangan lupa ikuti terus channel dakwah Ustaz Abdul Somad. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa datang jauh ke Rimbo Panjang ini kan kena sehat. Kalau udah sakit tak ada nikmatnya hidup ini lagi. Tapi kadang manusia ini lupa, dinasehati pun tak ingat. Udah sakit dia baru ingat. Wah, itulah payah manusia ini. Jadi kata Nabi, tengok ke bawah. Kalau yang belum berbini, jangan tengok orang yang berbini 4, tak bersyukur. Tengok kawan-kawan aja, nengok ke bawah. Dalam masalah nikmat, tapi dalam masalah ibadah, ini jangan salah paham nih. Dalam melihat nikmat, tapi dalam masalah ibadah jangan tengok ke bawah, tengok ke atas. Kau kenapa tak pernah jumpa di masjid sembahyang subuh, maghrib aja? Masih syukur saya sholat maghrib Ustaz, kawan saya tak sembahyang lagi. Tak betul, menyesatkan. Makanya menengok hadis itu melihat nikmat Allah. Saya, yang membuat saya selalu bersyukur kepada Allah karena saya selalu menengok ke bawah. Kalau saya tengok ke atas macam minum air garam, kurang haus terus. Tapi kalau kita menengok ke bawah, datang syukur kita kepada Allah. Makanya kata Nabi, yang diminta itu 3: qalban syakira, hati bersyukur; lisanan zakira, lidah berzikir; zaujatan solehah, istri solehah, bisa mengawani kita sampai mati. Dapat 3 itu, jadilah hati bersyukur, lisan berzikir, ada kawan menjelang mati. Kok kita udah mati Pak Ustadz? Udah selesai. Shadaqallahul azim wa tammat kalimatu rabbika sidq. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Wa hadza lafzu muslimin, dan yang kita kaji subuh ini ada dalam sahih Muslim, tak ada dalam sahih Bukhari. Ada dalam sahih Bukhari tapi lafaznya beda. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, cuman bunyinya, ini bunyinya: idza nazara ahadukum, kalau kamu menengok, melihat, memandang, ila man fuddila alaihi fil mal, orang yang dilebihkan mal, harta, wal khalq, kejadian. Kalau kamu menengok ada orang dilebihkan harta, rumahnya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus, tengok ke bawah. Karena kalau nengok ke atas mati kita. SO, sosak ongok, sesak napas kita. Dan celakanya di zaman sekarang ini, mata ini tak bisa dikawal untuk tak menengok, pasti menengok. Menengok nikmat orang. Bangun pagi, apa yang dilakukan orang sekarang? Buka handphone, menengok update status orang. Jadi belum keluar rumah
hati itu udah letih duluan. Badan memang tak capek, tapi hati capek. Hati sama pikiran itu udah ibarat karet, aus dia. Scroll lagi tengok orang mobil baru, buka lagi rumah baru, tengok lagi tak ada, saya bilang bini baru. Ini udah sakit. Akhirnya datang malas bangkit, malas jumpa orang. Akhirnya seharian tuh scroll. Sakit badan tak sakit, sakit pikiran, sakit. Siapa yang menjaga mata, sikitlah cita-cita. Siapa yang menjaga mata, maka sikitlah cita-cita, kata Raja Ali Haji Gurindam 12. Hebat Raja Ali Haji itu. Lahir 1809. Siapa yang menjaga mata, terjaga sikitlah cita-cita. Nah, sekarang mata ini lah yang tak bisa. Siapa yang tak punya FB sekarang? FB menengok update orang, FB, Instagram, TikTok, grup WA, 4 ini semuanya orang menunjukkan 2. Pertama mal, harta. Yang kedua khalq. Khalq ini fisik, lebih cantik, lebih putih, lebih mancung, lebih ganteng. Hebatnya Nabi Muhammad itu, yang dicakapkannya 1400 tahun yang lalu terjadi sekarang. Kalau menunjukkan harta ini namanya flexing. Flexing. Yang menengok ini pula perempuan, istrinya. Tengok rumah orang bang, tengok mobil orang bang, tengok motor orang bang. Makanya suami sekarang banyak mati muda. Tak tahan dia, jantung tu tak tahan. Asal bercakap bininya bergetar, mati langsung. Mudah-mudahan kita tak kena penyakit ini insyaallah. Pertama fil mal, harta. Yang kedua wal khalq, fisik. Muka mau putih, suntik pemutih. Hidung mau mancung, suntik. Dagu mau belesung pipi, langsung diupdate. Pertanyaan pembawa acara, loh ini lain, ini last edition. Lalu konsepnya dalam Islam macam mana? Falyanzur, maka tengok man huwa asfal, tengok siapa yang asfal, tengok siapa yang bawah. Saya kurus, jangan tengok orang berotot. Kalau saya tengok orang berotot tak pede saya. Jadi Ustaz kurus tengok siapa? Tengok orang sakit. Saya sakit Pak Ustaz, siapa yang saya tengok? Tengok orang mati, orang yang sakit di rumah sakit. Kalau ditengoknya lah handphone nengok orang sehat, oh makin sakit dia. Jadi orang yang sakit kirimkan dia berita, si anu mati, si anu mati, si anu mati, si anu mati. Itu. Kalau orang mati siapa ditengok Ustaz? Mati tak nengok lagi, udah mati. Jadi orang mati itu tak menengok, orang mati menengok, cuma udah tak ada hawa nafsunya lagi. Orang mati menengok, cuma udah tak ada hawa nafsu, karena sudah berpisah roh sama jasad. Masalah harta gitu juga. Kok ditengok mobil orang mahal, ada orang pakai mobil 5 miliar, pintunya 2. Cemberut mukanya. Kenapa? Karena yang ditengoknya kawan dia punya private jet,
Makanya saya suka kali saya update status naik-naik mobil mewah sama private jet. Untuk apa? Manas-manasi uang ange. Tengoklah komen-komen. Ustadz kok flexing? Ustadz itu mesti sederhana. Tidak tahu, mana ada punya saya, punya orang itu. Jadi jurusnya kalau mau tenang, tengok ke bawah. Dalam masalah harta dan fisik. Saya pesek. Tengok orang mancung. Sakit hati kita. Tapi pesek, ya syukur. Tengok kawan, tak bernapas. Saya hitam. Saya tengok orang putih. Tengok ke bawah. Ini sudah saya amalkan lama dan terbukti hati jadi tenang. Kitalah yang mengatur diri kita ini. Saya bawa mobil, saya hanya bisa mengendalikan setir saya. Saya tak bisa mengendalikan setir Bapak. Bapak punya setir, tak bisa. Saya hanya bisa mengendalikan setir saya. Maksudnya kita kendalikan ini sama ini, kita kendalikan. Jangan pernah mau mengendalikan pikiran orang. Kenapa? Karena kita bukan tukang sulap. Jadi cara mengendalikan pikiran, tengok ke bawah. Alhamdulillah. Habis. Masuk 468. Wa anhu, dari Abu Hurairah. Banyak Abu Hurairah nih. Ini dari Abu Hurairah juga. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, dia berkata, apa kata Nabi? Ta'isa, celaka, binasa. Siapa itu? Abdud dinar, hamba dinar. Dinar emas, beratnya 4,25 gram. Celaka hamba dinar. Jangan jadi hamba dinar, jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Oh, jadi kalau begitu nggak boleh kita punya harta. Harta itu hamba kita. Harta itu hamba kita. Jangan dibalik, kita yang jadi hamba harta. Maksudnya, ya duit kita. Kita mengatur dia. Kau duit, aku tuannya, kau hamba. Kupakai kau untuk masjid, kupakai kau untuk. Jangan dia mengatur kita. Kalau dia mengatur kita, celaka. Ta'isa abdud dinar. Wad dirham, celaka hamba dirham. Dirham perak, yang paling tinggi emas, di bawah emas perak. Wal qatifah, kain beludru. Ini kain ini murah nih. Kain yang mahal tuh kain beludru. Emas, perak, beludru. Misah, kain yang biasa. 4 level. Sibuk mengurus harta sampai lupa Allah, celaka. Emas, perak, beludru, kain biasa. Oh, kalau gitu kita tak usah berkain, tak sah sembahyang. Oh, kalau gitu kita tak usah punya emas. Macam mana mau haji? Macam mana mau berzakat? Macam mana mau bangun masjid? Jadi maksud hadis ini yang betul, silakan punya emas, kita tuannya, dia hambanya. Jangan dibalik, dia tuan, kita hamba. 2 nikmat orang mengumpul emas. Jama'a malau wa'ad dadah. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Sampai lupa sembahyang, lupa puasa, lupa ke masjid. Kerjanya hanya kumpul hitung, dan bendanya tak ada. Zaman dulu orang menyimpan emas,
emasnya tuh ada. Zaman sekarang tak ada lagi. Di rumah duit tak ada, emas tak ada. Di mana? Di bank. Pergi kita ke bank, bank itu pun tak punya. Bank itu pun tak ada duit. Ustaz tahu dari mana? Waktu mau narik duit untuk bayar gedung, kami besok ambil ya, kata dia, uang nggak ada pak. Nanti tak ada duit. Tolong kalau mau ambil duit hubungi beberapa hari sebelumnya ya. Berarti duit tak ada. Itu saya tahu bahwa duit itu tak ada. Jadi tak ada duit. Dulu bapak punya uang emas 10 gram, bapak 10 gram, saya 10 gram. Terus kalau kita pergi takut kita dia jatuh kan, nah, maka dibuatlah kertas. Abdul Somad punya duit 10 gram. Kertas itu sebagai jaminan bahwa kita punya duit 10 gram. Kalau tak ada emasnya, tak ada kertasnya. Itu asal muasal duit kertas itu begitu. Tak ada duit kertas dulu. Duit cuma dua. Duit emas dinar, duit perak dirham. Dari mana datang duit kertas? Sebagai bukti. Ustadz ada duit, ada emas di rumah, ada. Mana buktinya? Ada di rumah. Nah, maka dibuatkanlah kertas. Itulah asal muasal duit kertas. Datang Amerika, dicetaknya duit kertas banyak-banyak dolar, tapi emasnya tak ada. Kenapa Amerika yang dipakai? Ya, dunia ini kan tergantung siapa yang kuat. Dunia ini dari dulu tergantung siapa yang kuat. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini sekarang lemah kali Ustaz, lemah kali kita sekarang, ya lemah karena kita tak kuat. Yang kuat sekarang dua, Rusia, Amerika. Dari mana mengukur kuatnya? Dari nuklir. Orang tuh berebut masalah nuklir, berkelahi di dunia. Kita berkelahi masalah apa? Masalah MBG. Jadi in u'tiya radhiya, kalau dikasih terima, wa illam yu'ta lam yarda, kalau tak dikasih tidak ridha. Kalau dikasih senang, kalau tak dapat marah. Itulah dunia ini. Jadi kalau kita berkawan, pas kita kasih, kawan banyak. Gimana bosku? Gimana ketua? Bisa minta 100? Kasih 100, wah senang. Kalau tak dikasih, marah. Ustaz, itu kan kalau pejabat Ustaz. Itu kan kalau orang kaya. Kalau Ustaz ada juga orang benci. Orang ke saya bukan masalah duit, masalah jadwal. Asal dikasih jadwal, senang. Pas tak dikasih, marah. Bilangnya Ustadz pilih-pilih jadwal. Ustadz kok gitu, ke musola kok nggak mau datang. Padahal tahunya dia kita dari dulu nggak ada pilih-pilih jadwal. Tapi memang begitulah manusia ini. In u'tiya radhiya, wa illam yu'ta lam yarda. Sifat manusia dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau kita belajar hadis ini, ringan hidup di dunia ini. Kok ringan? Kita udah dapat kunci-kuncinya. Nabi itu ngasih kunci. Kau kalau mau hidup tenang, tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Kau kalau mau hidup tenang, jangan jadi hamba harta. Kau kalau mau hidup tenang, jangan ikut orang. Karena sifat orang ini kalau dikasih kawan, kalau tak dikasih marah. Jadi kalau kita udah tahu, kita slow aja. Jumpa kawan gini,
Yang hadis nomor 468 ini. Kayak mana sih anu tuh Ustaz? 468. 468. Kalau kita susah diejek orang. Kalau kita miskin dihina orang. Kalau kita berduit orang minta. Kalau dapat dia senang. Kalau tak dapat dia marah. Jadi pejabat begitu, dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Bupati, Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden. Begitulah memang udah hidup ini. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kita lanjutkan. 469. Wa anhu, Abu Hurairah juga lagi, banyak betul Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis. Qala laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah, saya melihat 70 orang ahli suffah. Ini Masjid Nabawi, di depan tuh ada emperan. Sahabat Nabi yang tinggal di emperan itu namanya Ahlus Suffah. Bosnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bos Ahlus Suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida, tak ada di antara mereka itu yang punya rida. 70 orang itu tak ada satu pun yang punya rida. Yang mana rida apa Ustaz? Nih, sorban yang diletakkan di tekuk nih, rida. Rida. 70 orang, satu pun tak punya rida. Saking susahnya. Imma izar, paling punya izar, kain. Pakai kain, pakai baju. Tapi tak ada. Artinya tak lengkap aksesorisnya. Imma izar wa imma kisa. Kisa hanya kain petak saja, tapi tidak sebagai aksesoris tambahan. Qad rabatu fi a'naqihim, mereka ikat di leher mereka. Faminha ma yablughu nisfas saqain, ada kainnya itu yang sampai setengah betis. Diikat kain itu di leher, turun ke bawah, kain petak diikat ke leher, turun ke bawah sampai ke betis. Wa minha ma yablughul ka'bain, ada kain tu yang sampai ke mata kaki. Fayajma'uhu biyadihi, lalu dipegangnya begini. Diikatkan kain ke leher, turunkan ke bawah sampai ke betis, yang sambungannya itu dipegang begini. Karahiyatan antura auratuhu, supaya jangan ditengok orang auratnya. Kain panjang diikatkan ke leher, turun ke bawah, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke mata kaki, sambungannya itu dipegang karena takut terbuka nampak aurat. Jangankan gamis. Nah, kalau yang sorban nih, ini gamis, pakai qamis, karena susah menyebut gamis. Saking kan susahnya Ahlus Suffah. Begitulah sahabat Nabi. Jadi kita sekarang tak bersyukur, udahlah pakai celana, pakai kain lagi, udahlah pakai singlet, pakai koko lagi, pakai jas lagi, pakai sorban pula lagi, lilitkan pula lagi ke atas. Ustadz, kenapa tak berpakaian begitu? Saya orangnya kepanasan, suka panas. Pakai baju pun saya gulung karena kalau panas. Orang kepanasan ini dua. Pertama memang bawaannya, yang kedua tak mandi. Orang tak mandi itu panas. Ada orang memang bawaannya
Tak suka dia, kadang ini kancing buka. Tapi ada orang suka. Ada kawan saya, jubahnya 2 lapis. Di dalam jubah putih, di luar jubah azhar. Ku mana-mana. Suka dia, nyaman. Nah, jadi masalah berpakaian ini tergantung senyamannya kita. Tak usah kita urus pakaian orang. Kadang orang berpakaian, awak pula yang panas. Dia makai, kenapa pula kita panas? Pakaian-pakaian dia, rumah-rumah dia, bini-bini dia, mobil-mobil dia, kenapa pula awak yang panas? Nah, ange itu kan hangat, dari bahasa Indonesia, hangat, panas. Waktu kecil-kecil dulu kan, alah ange dia tuh, ange gitu kan. Ange itu hangat biji mata tuh menengok, panas. Rawahul Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kita lanjutkan 470. Kita kalau enggak mengkaji hadis ini enggak tahu kita macam mana pakaian orang zaman Nabi. Kita pikir pakaian orang zaman Nabi itu pakai jubah, itu yang kaya-kaya. Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan berarti yang pakai jubah nih Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau yang biasa-biasa, kain aja diikatkan sini, ha? Terus manjang ke bawah. Celah-celahnya itu saking kan susah. Begitulah mereka duduk sama Nabi. Kita pun sekarang inilah baju macam-macam ini. Waktu zaman G30 SPKI pakai baju goni, pakai belacu, kain tepung gandum itu. Nah, itu dijahit tahun 60-an. Baru sekarang ini aja modis pakai pakaian banyak, murah kain. Zaman dulu kain ini payah, kain bungkus tepung. Hadis 470. Wa anhu, Abu Hurairah juga lagi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara. Dunia ini penjara. Kenapa dunia ini penjara? Orang penjara kan tertahan. Orang dalam penjara ini kan terkurung, tertahan. Mau keluar tak bisa, mau menengok tak bisa, mau berjalan tak bisa. Jadi orang beriman itu di dunia ini macam dalam penjara. Mau berjudi tak bisa, mau berzina tak bisa, mau jalan-jalan ke tempat maksiat tak bisa, macam terpenjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mau bebas, keluar dari Islam, nauzubillah. Selama kita beragama Islam, kita ini terpenjara, tertahan. Mau korupsi tak bisa, mau makan babi tak bisa, mau makan anjing tak bisa, mau makan gulai buaya tak bisa, mau berzina tak bisa, tak bisa. Jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal pun kita kadang tak bisa. Sijnul mu'min, dunia ini. Ustadz, dulu sebelum saya taubat kawan saya banyak, sekarang kenapa setelah hijrah nih kawan saya sedikit? Iya, dulu kau berkawan sama perampok, berkawan sama pencuri, berkawan sama koruptor, berkawan sama pezina. Setelah bertobat udah nggak enak lagi. Jangankan mau masuk karaoke, parkir di karaoke pun kita nggak enak. Saya bawa mobil, saya tengok kosong, saya masukkan. Habis itu datang tukang parkir. Pak, jangan parkir situ. Kenapa? Saya bilang, itu karaoke. Saya bukan masuk, saya bilang. Iya, tapi nanti disangka orang bapak masuk. Hebat tukang parkirnya, dipikirkannya saya. Dilarangnya saya parkir di depan karaoke, karena nanti walaupun bapak pergi, ditengok orang pelat. Nah itu Ustaz Somad nyanyi gitu.
Kita nih, jangankan ke tempat maksiat, nyerempet sikit pun. Sijnul mu'min. Kadang menengok maksiat sekarang nih, kita pula yang malu. Kita yang malu, bukan dia malu, kita pula malu. Saya tinggal di lantai 13. Lantai 13. Bawah nih lantai 1. Lantai 3 nih diskotik. Pum pam pum pam pum. Asal turun dari lantai 13 berhenti lift tuh di situ. Saya pakai koko, pakai jas. Berhenti pula di situ. Awak malu gini nengok orang masuk. Berbisik pula orang tuh, Ustaz Somad, kata dia. Ilaha illallah. Asal berhenti lift itu di lantai 3 tuh menunduklah saya. Tak pula mau lift itu langsung ke bawah. Jadi memang dunia ini sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mau hidup bebas, tak bisa. Karena menjadi orang Islam ini banyak sekatan-sekatan. Tak boleh begini, bercelap pendek tak boleh, riba tak boleh, babi tak boleh, main judi tak boleh, berzina tak boleh. Sijnul mu'min. Ada ulama ini pakai kuda, kudanya mahal, pakai jubahnya mahal, gagah. Datang orang kafir, ulama, ya, katanya dalam hadis ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kuda kau bagus, baju kau bagus? Apa jawab ulama ini? Aku dalam penjara aja begini. Kau? Aku dalam penjara aja begini hebatnya. Kau? Jadi bisa hadis ini dibalik. Mana tahu nanti bapak yang kaya-kaya punya mobil mahal, datang orang. Pak, bapak ngaji sama Ustaz Somad kan? Iya. Dunia ini kan penjara. Kenapa bapak hidupnya enak? Aku dalam penjara aja seenak ini. Bisa dibalik. Tapi yakinkan mobil itu lunas. Kalau tidak nanti baliknya balik. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dunia ini surga bagi orang kafir. Surga bagi orang kafir. Tak ada penghalang. Mau berzina, mau mabuk, mau sakau, mau narkoba, mau LGBT. Tapi kalau ada orang beriman yang kaya, rumahnya bagus, mobilnya mahal, duitnya banyak, lalu datang orang bertanya, katanya kau di penjara, kenapa kau senang? Aku di penjara aja begini senangnya, kau di surganya begini susahnya. Jadi kalau ada orang kafir yang susah Pak Ustadz, ada orang kafir susah dia, itulah kita kasihan. Kalau jumpa kita orang kafir, senang dia, ya paling enggak di dunia ini dia udah di surga, nanti mati tinggal neraka jahanam. Tapi kalau di dunia pun susah juga, kita ajaklah dia login. Kalau aku tengok susah kali, tak ada harapan lagi, bagus kau syahadat. Ditawarnya pula, nanti aja lah Pak Ustadz, udah ujung-ujung mau mati aja kata. Wa jannatul kafir. Jadi kalau kita tengok ada orang hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang, karena memang ini jannatul kafir. Apa maksud jannatul kafir? Tak ada halangan. Tak ada halangan. Ustadz, kenapa partai Islam di Indonesia hanya 30% pemilih? Sehebat-hebatnya partai Islam, pemilihnya hanya 30%. Kenapa? Karena orang takut nanti kalau naik partai Islam ini dia akan buat perda akan buat perda riba, dia akan buat perda khamar. Orang takut.
Mana buktinya? MUI mau mempidanakan berapa LSM yang tak setuju? 37 LSM menolak, MUI tidak mau mempidanakan Misalnya kita pergi ke mall, pergi ke toilet, tiba-tiba nampak kita di toilet itu ada laki-laki sama laki-laki di dalam toilet. Kita panggil security, Pak security, tangkap, diserahkan ke polsek Tampan. Dia hanya sekian jam, habis itu lepas. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang bisa mempidanakan Mau membuatkan pasalnya, diusulkan nanti ke DPR RI jadi undang-undang pidana. 37 LSM tidak setuju, menunjukkan bahwa LGBT LSM ini dapat duit dari mana? Dari negara Eropa yang mensupport LGBT. Karena tak bisa lagi menahan, klepnya rusak, lepas, mereka pakai pempes, cuma tahan. Ujung-ujungnya pakai pampers, HIV AIDS, kanker dubur, mati. Maka kita jangan ambil. Ini latah pula mengambil. Gara-gara apa? Duit. Mengucur duit itu berat. Dimasukkan ke dalam film. Film mensosialisasikan mereka sedang hidup dalam jannah. Jannatul kafir. Rawahu Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan. 471. Wa ani ibni Umar, dari Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, dia berkata, akhadha Rasulullah bimangkibayya, Nabi memegang pundak saya. Ini mangkib, dipegangnya pundak saya. Faqala, dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau. Kau kalau hidup di dunia ini macam orang merantau. Ada orang merantau ke Amerika, dapat visa 2 tahun, dia tidak akan buat rumah, sewa aja cukup, karena rumahnya akan tinggal. Jadilah di dunia ini macam orang merantau. Ini bukan rumah kita ini. Rumah kita nanti di sana. Baru kita akan disuruh pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i. Irji'i nanti balik. Balik. Ini bukan tempat kau ini. Balik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka jangan terlalu merasa yakin kita akan lama di dunia ini. Tak lama, kejap aja. Kuliah 25, cari kerja segala macam 30, pensiun 60, cuman 30 tahun. 30 tahun itu bukan lama, 30 tahun. Saya balik ke Pekanbaru 2008, sekarang sudah 2026, 2007, 2028, udah 20 tahun. Sana kemari, kesana kemari, kesana kemari, rupanya udah 20 tahun saya di Pekanbaru. Bukan lama hidup, 20, 30, mati. Bukan tempat kita ini. Tapi kalau bisa kita tinggalkan. Habib Usman Sahabuddin, dibangunnya Masjid Sahabuddin di Siak. Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil, itu Masjid Raya Senapelan tahun 1762. Ini masjid, ini jalan, ini stadion. Masjid, jalan, stadion. Nah, ditanda tanganinya
Stadion, jalan, masuk semua ke masjid. Itu kerja Pak Saleh Jasid. Pak Saleh. Orang Riau hanya jadi security, tak bisa masuk Chevron. Dibuatlah Politeknik Chevron. Itu Pak Saleh. Itu tanahnya tanah Pemda. Anak pesantren hanya bisa baca kitab. Anak pesantren tak bisa teknologi. Pasir Putih sebelah kanan, pesantren teknologi. Pak Saleh cerdas. Cuman nggak diekspos. Kita tahu itu kalau cerita ngobrol sama dia. Sempat dia berbuat masjid. Mana tahu kita masjid itu dia sepanjang luas. Orang terkejut. Ini Taj Mahal nih Ustaz. Taj Mahal Riau. Cantik. Kalau dipoto cantik. Kalau tengok. Maksud saya, selama kita di perantauan ini, kalau bisa sempatlah kita tinggalkan sesuatu. Kalau punya kekuasaan, pakai. Kalau punya harta, pakai. Kalau punya anak, pakai. Kekuasaan, harta, anak. Ada tiga-tiganya, alhamdulillah. Tiga-tiganya tak ada, zikir, baca Quran. Paling tidak jangan mengganggu orang. Sudahlah tak meninggalkan apa-apa, mengganggu orang pula. Mengganggu bini orang. Nauzubillah. Aw abiru sabil, atau menyeberang jalan. Ini jalan, katanya hidup ini macam menyeberang jalan. Hah? Menyeberang jalan. Orang menyeberang jalan mana pelan, cepat menyeberang jalan. Aha, begitulah hidup ini, menyeberang jalan. Dulu atuk kita, sekarang kita, nanti anak kita, habis. Yang di Pertuan Besar Negeri Johor, Pahang, Riau, 3 kesultanan di dalam kekuasaan. Pahang, Johor, Riau. Namanya Sultan Mahmud Riayat Shah. Sultan Mahmud Riayat Shah. Kurang hebat apa lagi? Menikah sama perempuan, nama istrinya Raja Hamidah. Saking kayanya, dikasihnya istrinya itu pulau, dibangunkannya masjid dengan 17 kubah dan tiang. Tiang 4 tambah kubah 17 semua, sesuai dengan 17 rakaat sholat. Semennya tidak pula pakai air, pakai putih telur ayam. Bayangkan kayanya itu, kasihnya ke istrinya. Itulah dia Pulau Penyengat. Orang Malaysia beramai-ramai datang untuk menengok. Banyak juga suami takut membawa istrinya ke situ, karena dia takut balik minta buatkan macam itu. Kaya, meninggal. Apa yang dia tinggalkan? Masjid, sejarah. Saya suka nengok-nengok orang-orang kaya, sultan-sultan, raja-raja itu. Ternyata dia ada yang ditinggalkan. Pergi pula kita ke Langkat. Sebelum jembatan sebelah kiri, Masjid Azizi dibangun oleh Sultan Langkat. Pergi pula kita ke Medan, Masjid Al-Masun, Istana Maimun, dibangun oleh Sultan Melayu Delhi. Mereka pasti meninggalkan sesuatu. Membangun Masjid Raya Medan itu 1 juta sak semen. Bayangkan itu, kayanya mereka dulu. Arsiteknya 3, Arab, Eropa, Melayu. Cantik masjid itu, indah. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta fala tantaziris shabah. Kalau petang jangan tunggu subuh. Petang jangan nunggu subuh. Idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau subuh jangan nunggu petang. Tidak boleh ada waktu kosong. Tak boleh.
Pagi nyantai, tak boleh. Harus bekerja. Karena kita tak lama di sini, kita mesti meninggalkan sesuatu. Fa idza faraghta fansab. Istirahatnya kapan? Istirahat nanti di surga. Kalau mau nunggu istirahat di dunia ini tak akan jumpa istirahat. Nanti kalau udah kuliah istirahat, kerja sibuk. Nanti kalau udah punya jabatan kepala dinas, kepala kantor, makin sibuk. Nanti kalau udah jadi kepala daerah, makin sibuk. Sampai kapan? Fa idza faraghta fansab. Enggak akan pernah kita kosong hidupnya. Nanti kalau udah pensiun, lapang, sibuk juga. Mengurus cucu, mengurus bini. Dulu bini kerja, sekarang setelah pensiun, asik dia merepet di rumah. Asal dikasih salah lawak, diam dia. Wa khudh min sihhatika limaradika. Kalau sedang sehat, manfaatkan sehat. Karena kalau udah sakit, wa min hayatika limautik, selagi masih hidup, buat. Sehat, buat. Hidup, buat. Karena sampai masanya nanti sakit, tidak bisa. Saya ini menelan air liur sakit. Gara-gara tak ada jadwal ceramah, kosong, minum es. Sedang panas-panas tuh minum es. Menelan air liur pun sakit. Bercakap pun sakit. Bersyukur Bapak Ibu masih sehat walafiat. Wa min hayatika limautik, kalau masih hidup, berbuatlah apa yang bisa kita buat hidup nih sampai akhirnya nanti kita mati. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Rawahul Bukhari, hadisnya dalam Sahih Bukhari. Terakhir, qalu fi syarhi hadzal hadis, ulama berkata ketika menjelaskan hadis ini, maknahu la tarkan ilad dunya, jangan bersandar kepada dunia, wala tattakhidha watanan, jangan jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Jangan jadikan dunia ini tempat tinggal, ini tempat singgah. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa, jangan katakan kepada dirimu kau lama di sini. Enggak, aku tak lama di sini. Aku tak lama di sini. Wala bil i'tina, jangan terlalu banyak keinginan-keinginan. Wala tata'allaq minha, jangan tersangkut hati ini. Hindari keterikatan, jangan terikat dengan dunia. Illa bima yata'allaqu bihil gharib fi ghairi watanihi, sama seperti orang yang merantau, dia tak pernah terikat dengan tempat merantau, hatinya selalu terikat dengan kampung dia balik nanti. Di tempat merantau tak terlalu penting. Wala tashtaghil fiha bima la yashtaghilu bihil gharib, jangan sibukkan diri di tempat merantau karena kesibukan kita untuk persiapan di tempat kampung asli kita nanti. Yuridu dhihaba ila ahlih, karena kita nanti akan pergi ke sana. Terus ngapailah Ustadz ngisi pengajian bersana begini? Ya sebelum mati. Buka TK, buka SD, buka SMP, buka aliyah, itu non boarding, itu boarding. Nanti 2027 anak-anak tamat. Itu yang bangunan sebelah kanan, nanti kita buka sekolah tinggi supaya anak-anak bisa kuliah. Sampai akhirnya mati kita. Ada yang kita tinggalkan. Tak boleh berhenti. Wabillahi taufiq. Semoga Allah memberikan taufik. Taufik artinya begini. Bapak datang dari Kampar. Bapak datang dari Panam. Berjumpa di Jalan Kamboja. Itu namanya taufik. Bersatu antara keinginan kita dengan keinginan Allah, itu namanya taufik. Bapak datang dari Panam, Bapak datang dari Bangkinang.
tak bertemu di Kamboja, berselisih, namanya ikhtilaf. Aku ikhtilaf tadi sama Ustaz Somad. Ikhtilaf dalam masalah apa? Berselisih di jalan. Selisih. Itu ikhtilaf namanya. Bapak maunya tidur pagi, Allah maunya bangun subuh. Menyatu keinginan Allah dengan keinginan Bapak. Itu namanya taufik. Makanya selalu, mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik. Kita hilangkan keinginan kita, kita ikut keinginan Allah. Itu namanya taufik. Maka selalu orang mengatakan billahi taufik wal hidayah. Semoga kita selalu dapat taufik dan hidayah. Hidayah itu maksudnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.